Sebelumnya, Pak Guru telah menjelaskan materi tentang perubahan potensi sumber daya alam. Nah, bagi adik-adik yang belum paham tentang materi tersebut, silahkan buka video sebelumnya yang telah Pak Guru bagikan. Kali ini, Pak Guru akan menjelaskan materi IPA Bab 3 Potensi Ekonomi Lingkungan tentang peranan masyarakat dalam rantai ekonomi pada kelas 7 Implementasi Kurikulum Merdeka. Setelah mempelajari materi Bab 3 Potensi Ekonomi Lingkungan ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan potensi sumber daya alam. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan potensi sumber daya alam. 3. Menguraikan aktivitas kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha dan masa Islam. 4. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi masyarakat. 5. Menganalisis peran masyarakat dalam rantai perekonomian. 6. Menjelaskan status dan peran sosial. 7. Menjelaskan diferensiasi dan stratifikasi sosial. Permintaan dan penawaran. Apa itu permintaan? Menurut hukum permintaan, jika harga suatu barang dan jasa meningkat, kuantitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat. Faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain. 1. Harga barang. 2. Jumlah pendapatan. 3. Jumlah penduduk. 4. Perubahan selera masyarakat. 5. Harga barang pengganti dan barang komplementer. 6. Dan yang terakhir adalah perkiraan dan harapan masyarakat. Permintaan berdasarkan jumlah konsumen dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Permintaan individu atau perorangan. 2. Permintaan pasar atau kolektif. Sedangkan permintaan berdasarkan kemampuan konsumen dibagi menjadi tiga macam, yaitu 1. Permintaan absolut. 2. Permintaan potensial. 3. Permintaan efektif. Apa itu penawaran? Menurut hukum penawaran, apabila harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah barang yang ditawarkan menurun. Faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain. 1. Kemajuan teknologi. 2. Biaya produksi. 3. Persediaan sarana produksi. 4. Meningkatnya jumlah produsen dan harapan produsen. 5. Peristiwa alam. 6. Harga barang dan jasa lain. Apa itu pasar? Proses berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran barang dan jasa atas kesepakatan antara penjual dan pembeli. Fungsi pasar yaitu 1. Fungsi distribusi. 2. Fungsi pembentuk harga. 3. Fungsi promosi. Jenis-jenis pasar berdasarkan wujudnya. 1. Pasar konkret. 2. Pasar abstrak. Jenis-jenis pasar berdasarkan jenis barang. 1. Pasar barang konsumsi. 2. Pasar barang produksi. Jenis-jenis pasar berdasarkan distribusi. 1. Pasar lokal. 2. Pasar nasional. 3. Pasar regional. 4. Pasar internasional. Berdasarkan waktu penyelenggaraan. 1. Pasar harian. 2. Pasar mingguan. 3. Pasar bulanan. 4. Pasar tahunan. Jenis-jenis pasar berdasarkan jumlah penjual dan pembeli. 1. Oligopoli. 2. Duopoli. 3. Monopoli. 4. Oligopsoni. 5. Duopsoni. 6. Monopsoni. Jenis-jenis pasar berdasarkan strukturnya. 1. Pasar persaingan sempurna. 2. Pasar persaingan tidak sempurna. Apa itu harga? Harga merupakan sejumlah uang yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh satu unit barang atau jasa. Fungsi harga. 1. Fungsi pemberi sinyal. 2. Fungsi penjatahan. 3. Fungsi pemberi insentif. Status, peran, diferensiasi, dan stratifikasi sosial. Permintaan dan penawaran juga dipengaruhi oleh status dan peran dalam masyarakat yang berkaitan dengan pengelompokan dan masyarakat. Dalam hal ini dibagi menjadi dua yaitu 1. Secara horizontal, diferensiasi sosial, berdasarkan klan, agama, suku bangsa, dan ras. 2. Secara vertikal, stratifikasi sosial, berdasarkan kekayaan, kekuasaan, keturunan, dan pendidikan. Status sosial, kedudukan, dibagi menjadi tiga yaitu 1. Attribute status. Merupakan status yang didapat dengan sendirinya secara otomatis. 2. Achieved status. Merupakan status seseorang yang diperoleh melalui usaha-usaha yang disengaja.
3. Assigned status. Merupakan status yang diperoleh karena ada pihak lain yang memberikannya. Apa itu peran sosial? Peran adalah perilaku yang diharapkan oleh pihak lain terhadap seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. Peran sosial membantu menciptakan tatanan dan stabilitas sosial dengan memberikan individu gagasan umum tentang apa yang akan terjadi dalam interaksi dengan orang lain. Status dan peran tidak dapat dipisahkan karena tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Apa itu diferensiasi sosial? Dalam sosiologi, pengelompokan berdasarkan perbedaan seperti ini dilakukan secara horizontal yang biasa disebut sebagai diferensiasi sosial. Bentuk diferensiasi sosial dibagi menjadi 5, yaitu 1. Berdasarkan ras. 2. Berdasarkan suku bangsa, etnis. 3. Berdasarkan agama. 4. Berdasarkan gender. 5. Berdasarkan profesi. Apa itu stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial adalah pembedaan atau pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial secara bertingkat yang biasa disebut kelas sosial. Stratifikasi sosial karena ada sesuatu yang dihargai lebih. Ukuran yang dipakai untuk menggolongkan seseorang pada lapisan tertentu adalah ukuran kumulatif. Ukuran penggolongan stratifikasi sosial dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kekayaan. 2. Kekuasaan. 3. Pendidikan. Stratifikasi berdasarkan sifat. 1. Stratifikasi sosial tertutup. 2. Stratifikasi sosial terbuka. 3. Stratifikasi sosial campuran. Bentuk stratifikasi. 1. Perbudakan. 2. Kasta. 3. Kelas sosial.